Habis lari gini, enaknya yang seger-seger gitu gak sih? Es teh yuk. Kok es teh sih? Sule lah, nggak boleh tahu bisa olahraga minum es teh. Hah, Sule. Bukannya itu minuman ortu ya? Gak Gen Z banget. Ya usah, kan dilihat dari manfaatnya nggak sih? Kan manfaat Sule banyak banget tahu. Yaudah deh yuk sekali-kali. Bapak kalau boleh tahu ini bahan baku kedelainya ngambil dari mana ya Pak? Dari impor Amerika. Oh, dari Amerika. Kalau boleh tahu Pak, ini kan kedelainya impor dari Amerika. Iya. Berpengaruh nggak sih Pak sama jualan Bapak ini? Ya, pengaruhannya Kalau boleh tahu apa aja Pak pengaruhnya? pengaruhannya dari sana ini bosnya dinaikin, jadi saya ikut naik. Kalau nggak ikut naik saya nggak ada untungnya gitu. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Ton impor kedelai sebesar 300.000 ton per kedelai nasional yang mencapai jutaan ton per tahun, ini sekitar 90% dipenuhi melalui impor. ya, meski kedelai lokal memiliki kualitas. Negara Indonesia adalah negara yang agraris, tetapi lebih dari 80% kebutuhan kedelai di Indonesia masih bergantung kepada impor yang berasal dari Amerika Serikat dan Brazil. Iya ya Is, Indonesia kan padahal negara agraris, jadi banyak lahan dong buat ditanamin kedelai itu. Terus kenapa pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar? Iya bener juga San, apalagi banyak dari makanan Indonesia yang bahan bakunya tuh kedelai nggak sih? Kayak mendoan. Kenapa ya? Mengapa Indonesia tidak cukup produksi kedelai sendiri? Karena produktivitas kedelai lokal masih rendah, rata-rata hanya sekitar 1,5 ton per hektar, jauh tertinggal dari negara produsen besar yang mencapai 3 ton ke atas. Dan petani juga enggan menanam kedelai karena harga jualnya yang sering tidak menutupi biaya produksi. San, kamu tahu nggak sih pemerintah tuh udah punya regulasi apa aja buat kebijakan impor kedelai ini? Bentar ya, aku cari tahu di internet dulu. Wah, ada nih mengenai regulasi impor kedelai. Jadi, Peraturan Menteri Perdagangan atau Pemernak seperti Pemernak nomor 24 tahun 2013 dan perubahannya nomor 45 tahun 2013 yang mengatur tentang program stabilisasi harga kedelai dengan kewajiban importir produsen IP menyerap kedelai petani dalam negeri rasio 2:8 dan mendapatkan persetujuan impor PI dari Menteri Perdagangan. Ketergantungan impor kedelai membuat tempe dan tahu mudah naik saat rupiah melemah. Hal ini menyebabkan pengrajin lokal susah menyesuaikan harga dan membuat petani lokal menjadi kalah saing dan membuat ketahanan pangan berbasis kedelai menurun. Selain itu, permasalahan impor kedelai bukan hanya sekedar produksinya yang kurang, tetapi juga ada kepentingan ekonomi yang besar dan mengakar. Harga kedelai impor itu sangat menguntungkan bagi produsen distributor besar dan mempercepat produksi. Tetapi hal itu juga dapat memperlemah posisi petani lokal. Pertama, pemerintah harus memberikan insentif yang serius untuk meningkatkan produksi kedelai lokal, mulai dari benih yang unggul, mekanisasi, hingga jaminan harga beli yang minimal. Yang kedua, perluasan lahan yang luas dengan tata kelola yang jelas harus dilakukan dengan jelas dan bukan sekedar wacana tahunan. Nah, yang ketiga, tata niaga kedelai impor itu perlu dibenahi agar tidak dikuasai oleh segelintir pihak yang tidak berwajib. Yang keempat, industri pangan perlu mulai memperkenalkan diversifikasi bahan baku agar tidak bergantung pada kacang kedelai saja. Yang kelima, Indonesia perlu meninggalkan pendekatan reaktif dan membangun strategi jangka panjang agar Indonesia tidak terus bergantung oleh impor.